Walaupun hanya pusing aja itu enggak langsung ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Langsung ada gitu enggak. Pasti ada perkembangannya. Mulai dari mungkin bangun tidur Anda rasanya lemah atau tidak nyaman secara psikologis, merasa tertekan ya, lama-lama pusing. Bukan karena tertekannya menjadi pusing, tapi itu suatu perjalanan penyakit. Mungkin pada waktu lemah itu sudah mulai ada reaksi racun yang masuk ke dalam tubuh Anda, atau mungkin makanan yang tidak sehat, atau mungkin gigitan nyamuk, kemudian menjadi pusing, itu ada perjalanannya. Nah, oleh Level and Clark, maka perjalanan penyakit itu dibagi menjadi periode pre-patogenesis. Patogenesis tahu? Patogenesis itu mematuk-patuk. Itu zaman saya dulu kuliah. Patogenesis itu penyakitnya mematuk. Patogenesis itu penyakit itu sudah meninfeksi, ya, mengakibatkan patologis di dalam tubuh kita. Nah, pre-patogenesis itu sebelum ada infeksi. Nah, menurut si Level and Clark, pada periode pre-patogenesis inilah yang disebut sebagai primary prevention, pencegahan yang primer, pencegahan yang utama ya, bukan primer pertama, tapi yang utama. Kemudian di dalam pada saat kita sudah terinfeksi, seperti tadi itu, kita sudah mulai pusing, itu masih ada pencegahannya yang disebut sebagai secondary prevention. Mungkin pencegahannya dilakukan supaya kita jangan terjatuh, atau mungkin kita jangan mutah. Maka pencegahannya tidur, mengurangi gerak, jangan minum air dingin dan sebagainya. Nah, pada periode patogenesis itu ada lagi tertiary prevention. Jadi pencegahan pada saat kita sudah terinfeksi. Kok aneh ya? Iya, enggak masalah. Si Level and Clark itu memberi tertiary prevention, pencegahan yang level ketiga itu untuk mengurangi disabilitas, ketidakmampuan. Nanti kalau kita bicara mengenai kesehatan gigi dan mulut akan kita lihat ya. Nah, ini perjalanan alamiah, riwayat alamiah perjalanan penyakit, riwayat amaliyah. Anda lihat dulu gambarnya ya. Sebentar, saya ambil minum. Nah, saya lanjutkan. Ini gambar ini ada garis vertikal dan garis horizontal. Horizontal ini disebut sebagai clinical horizon atau clinical horizon. Ya. Cakrawala horizon. Yang vertikal ini membatasi antara kuman masih di luar tubuh dan udah di dalam tubuh. Sedangkan garis lengkung ini merupakan perjalanan rasa sakitnya ya. Dan termasuk perjalanan penyakit ya.
perjalanan rasa sakit dan perjalanan penyakitnya. Nah, pada masa prepatogenesis ini di mana orang itu masih belum kemasukan kuman masih di luar tubuh. Tapi yang jelas bukan kumannya itu di Klaten, kamu di Jogja, itu yang nggak mungkin. Itu tidak interaksi itu namanya. Jadi kuman ada di luar tubuh tapi sudah ada interaksi antara kita atau orang yang sakit dengan kuman. Mungkin kumannya itu sudah nempel di tangan, sudah ada di mulut kita, ya, tapi belum memasuki atau menembus daging kita masuk ke dalam. Nah itu disinilah namanya true prevention, pencegahan yang sesungguhnya, primary prevention. Nah yang kedua ada secondary prevention, itu pada saat penyakit sudah masuk tapi masih dalam inkubasi itu masih belum ada sakit ya. Kuman masih jadi pada waktu kuman masuk tubuh itu nggak langsung sakit. Kuman butuh waktu untuk memperbanyak diri sampai cukup kuat. Kuman itu mikro, cilik banget. Kalau cuma satu aja ya nggak akan hidup. Ada 10 aja mungkin nggak akan hidup karena ada proteksi dari tubuh. Maka kalau dia sudah membentuk koloni, memperbanyak diri, kemudian eksis, baru terasa sakit itu di daerah sini pada saat sudah masuk tubuh sampai timbul sakit, itu sudah betul-betul sakit. Kalau ini masa inkubasi dan sebagainya di sini. Kemudian kuman makin mengakibatkan gangguan pada tubuh sehingga kita terasa sakit, ada mual, muntah sampai akhirnya tidak bisa bangun. Nah ini puncak penyakitnya itu sampai kita tidak bisa bangun ya, sakit. Dan akhir dari itu puncak penyakit. Dan akhir dari penyakit adalah bisa mati, bisa karier. Karier itu bukan karies, bukan tapi carrier ya. Kemudian kronis itu tidak sembuh, tapi orang tidak merasa sakit lagi, tapi masih ada lukanya. Itu kronis. Kemudian sembuh dengan cacat dan sembuh sempurna. Jadi yang kita harapkan ini perjalanan penyakit tanpa intervensi ya. Kita biarkan aja orang ini memang kejam sih kalau umpamanya penelitian di bidang ini. Penelitian bidang ini dulu di Amerika itu mengenai penelitian pada orang kulit hitam yang terinfeksi sifilis itu didiamkan saja, tapi diperiksa nakal atau kurang ajar itu. Tapi ya memang itu untuk demi ilmu pengetahuan. Kalau sekarang nggak mungkin melakukan itu karena penelitian atau pengobatan untuk orang harus ada persetujuan atau informed consent. Jadi kemudian orang itu dibiarkan terinfeksi terus sampai sakit. Dari mulai dia terinfeksi sampai sakitnya dihitung berapa hari. Dari sakit sampai sakit parah dihitung berapa hari. Ya, sampai akhirnya meninggal atau sembuh itu dihitung berapa hari. Demi for the sake of science. Zaman perang dulu juga begitu, zaman perang dunia ya, banyak orang yang digunakan sebagai probandus untuk melihat, salah satunya melihat kekuatan orang tentara. Jadi orang itu dimasukkan ke dalam air yang dingin, dilihat sampai mati itu berapa jam. Untuk melihat pada saat tentara melakukan penyusupan atau menyerang tubuh musuh dalam kondisi dingin. Kejam ya. Nah, di sini ada secondary prevention. Jadi pada waktu orang sakit itu ada secondary prevention dan terakhir itu juga ada tertiary prevention. Tentunya bukan untuk yang mati. Tertiary prevention itu untuk yang hidup, tapi dari yang kondisinya kalau sembuh sempurna, insya Allah tidak perlu tertiary prevention. Sembuh dengan cacat perlu ya, dan seterusnya. Oke. Nah ini adalah tabelnya si Dunning.
Principle of Dental Public Health, Cambridge, berapa kuno, tapi yang baru belum, lebih kompleks lagi, tapi tidak saya tayangkan ya. Nah, ini di sini dia mengatakan bahwa dental karies di pencegahan pada individu, community, dan dental profesional. Nah, ini di sini adalah individu, apa yang dilakukan individu dalam mencegah penyakit pada saat primary prevention, secondary prevention, dan tertiary. Nah, ini yang akan kita pelajari, pencegahan oleh individu dan community atau masyarakat pada tahapan-tahapan pencegahan ini. Apa yang harus dicegah? Jadi sesuai ruang lingkup kedokteran gigi, maka pencegahan itu dilakukan pada penyakit karies, penyakit periodontal, atau jaringan pendukung gigi itu ada periodontal dan gingiva atau gusi. Kemudian penyakit mukosa mulut, ya mungkin sariawan atau ya sariawan sampai ke kanker, ulkus adenosa, ya sampai ke kanker. Nah, pencegahannya bisa individual maupun community. Nah, ini pada periode prepatogenesis atau pencegahan primer, ya. Pada pencegahan primer ini merupakan atau disebut sebagai true prevention, merupakan usaha pelayanan untuk mencegah terjadi penyakit pada tahap sebelum ada infeksi atau penyakit. Yaitu pelayanannya adalah promotif dan preventif. Perlindungan khusus, promotif dengan cara menyikat gigi. Kalau ini karies gigi, maka promotifnya yaitu menyikat gigi. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa bukan tadi ya, tadi bukan Anda, tadi itu kuliah S2. Bahwa terjadinya karies itu kan karena adanya plak. Anda kan sudah pernah dengar? Sudah dengar namanya plak, Mas? Atau Mbak? Enggih, Dok. Sampun. Apa itu plak? Sampun, Pak. Sudah tahu plak itu apa? Plak itu duduk dikeplak loh, Mbak. Plak itu adalah sebetulnya merupakan berasal dari ludah kita. Sebentar ya, suara saya habis. Iya, ya orang tua yang. Oke, jadi kita lanjutkan. Pelayanan promotif preventif ya, kita lihat karies gigi, bagaimana karies itu terjadi. Karies itu terjadi nggak langsung ujuk-ujuk
ada bakteri datang ke permukaan gigi nemplek. Anda sudah belajar teori mengenai terjadinya karies? Sudah, Dok. Oleh siapa? Oleh bagian mana? Oleh Dokter Drian? Topik 2 kemarin, Dok. Kemarin. Oke, kalau gitu gimana caranya karies itu bisa terjadi? Oke, pertama dulu bagaimana plak itu terbentuk. Sudah tahu? Asalnya plak dari mana? Izin menjawab, Dok. Oke, silakan. Jadi kalau yang saya baca di modul topik 2 kemarin itu diawali dengan ketika setelah mensikat gigi itu kan terjadi ikatan glikoprotein dengan protein, kemudian membentuk pelikel. Kemudian ketika pelikel itu berkontak dengan bakteri Streptococcus mutans, itu nanti dia akan menghasilkan plak itu gitu, Dok. Kurang lebih seperti itu. Ya, Terima betul, kasih. tapi enggak benar. Betul tapi tidak tepat. Karena saya mau tanya, glikoprotein dari mana? Ada enggak disebutkan glikoprotein, ikatan glikoprotein itu dari mana? Tidak, Dok, karena ditulisnya itu yang saya baca itu ketika setelah mengikat gigi itu kan protein dan glikoproteinnya itu ibaratnya jadi menepi kalau nggak salah, sehingga membentuk ikatan. Jadi terbentuk ikatan glikoprotein dengan protein tersebut, terus terbentuk pelikel terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sebetulnya itu terlalu teoritis tapi tidak kena ya. Yang benar, ya itu betul, glikoprotein itu berasalnya dari ludah. Saliva, Anda tahu saliva? Kenapa? Saliva itu akan selalu ada di permukaan atau di rongga mulut kita. Karena apa? Ini secara alami dan memang itu paringane pemberiannya Gusti Allah bahwa mulut kita itu akan selalu ada ludah. Bukan untuk jijik-jijikan untuk makan, tapi itu untuk melumasi. Salah satu fungsi ludah itu adalah melumasi permukaan mukosa mulut, gigi, gingiva, supaya tidak terjadi gesekan yang melukai. Tahu kalau umpamanya benda kering dan kering, tangan kamu yang kering dan kering kamu gosok-gosok kan lama-lama lecet kan? Bayangkan kalau saya tidak punya ludah, saya dari jam 8 tadi sudah ngoceh di depan laptop. Saya tidak punya ludah, saya sudah pensiun. Jadi sebenarnya glikoprotein itu berasal dari ludah. Fungsi ludah itu memang ditakdirkan untuk melumasi, memberi oli. Seperti sepeda motor kita itu mesinnya dikasih oli itu supaya bisa bergesekan tanpa saling melukai. Jadi besinya itu tidak rontok karena gesekan. Makin panas mesin, gesekan makin kuat, maka mungkin sepeda motor itu dari rumah kamu bawa ke kantor atau mobil kamu bawa dari rumah ke fakultas, pulang-pulang sudah protol itunya. Jadi fungsinya adalah supaya tidak terjadi gesekan yang merusak. Nah, glikoprotein yang ada di dalam saliva itulah yang kemudian menjadi media untuk bakteri sisa makanan, kemudian disquamatic epithelium itu untuk lengket. Jadi nggak usah terlalu teoritis ada ikatan-ikatan. Ini sebetulnya yang saya ceritakan ini adalah modalmu untuk nanti jadi tenaga promosi, ya, promosi kesehatan. Di mana karies terjadi? Karies terjadi dari ludah, wong bengok-bengok ya toh. Orang ludah itu bagus, tapi menjijikkan. Siapa bilang menjijikkan ya? Kalau kamu diludahi kan ya marah ya.
Tapi ludah itu sebetulnya sesuatu alat yang ada dalam tubuh kita yang diproduksi oleh alat tubuh kita untuk bekerja sebagai salah satu melumasi, yang kedua juga proteksi untuk ada antibakterinya juga, walaupun lemah ya, tapi ada. Dan untuk kecantikan yang kedua, yang terakhir. Seorang gadis yang bibirnya basah itu kelihatan seksi ya. Orang yang ludahnya kurang di antara Anda, mau laki-laki atau perempuan, kalau ludahmu itu kurang, itu bibirmu kering. Resiko terakhir dari orang yang ludahnya kurang adalah halitosis. Jadi Anda jangan menyalahkan, waduh saya ini menjadi orang yang ludahnya kurang. Kenapa? Bibir saya sering mengelupas. Nah, supaya ludahmu tidak kurang, tidak sedikit, maka kamu seringlah melakukan senam untuk memasase kelenjar ludah. Cari di YouTube, takono YouTube. Senam kelenjar ludah itu gimana ada. Dan banyak minum air putih ya. Jangan Sprite, air putih. Oke, ya jadi ini prevention. Jadi Anda harus tahu tadi betul glikoprotein, tapi tidak usah berikatan menyingkir dan sebagainya. Glikoprotein itu ada pada permukaan semua piranti dalam mulut termasuk gigi. Nah, glikoprotein yang bagus itu adalah acquired helical. Jadi suatu lapisan yang tidak berstruktur, namanya acquired helical. Dia diadakan untuk menjadi tadi itu, menjadi pelumas, menjadi protektif dan sebagainya. Tapi kemudian menjadi tempat untuk sarana untuk nemplek, salahnya untuk melekatnya bakteri, kuman, virus. Ya, jadi dia bakteri, kuman, virus itu lengket. Jadi seolah-olah dia melekat karena dia bersifat lengket kan, lendir kan. Glikoprotein itu seperti lendir, jadi dia bakteri itu lengket, sisa makanan lengket, kemudian epitel-epitel yang sudah mati, yang rontok dalam mulut juga namanya desquamatic epithelium, itu juga lengket. Nah, itu membuat lingkungan yang bagus buat pertumbuhan bakteri yang lengket. Nah, kalau umpamanya perkumpulan tadi itu ada pada daerah yang mudah dibersihkan oleh lidah ilat oleh lidah, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau dia itu tumbuhnya atau perkumpulan dari macam-macam tadi itu ada di antara dua gigi atau di antara gigi yang berjejal atau di bagian daerah yang sukar dibersihkan, maka akan berkembang menjadi penyakit gusi. Karena di dalam timbunan tadi itu bukan cuma bakteri karies, tapi bakteri ada 1000 macam bakteri ada masuk di situ membentuk kelompok-kelompok sendiri-sendiri, koloni-koloni sendiri-sendiri.